Bapak, saudara-saudara yang kasih Tuhan, hari ini adalah hari yang sangat istimewa bagi semua umat Kristen sepanjang zaman, yang hari ini kita kenal dengan peristiwa Jumat Agung. Satu peristiwa yang luar biasa ketika Allah mengaruniakan anak yang tunggal bagi kita dan mati tersalib untuk kita. Saudara-saudara, kadang orang bertanya, apakah tidak ada cara lain kecuali Yesus harus tersalib untuk kita? Hari ini saudara-saudara, saya ingin ajak saudara merenungkan satu kebenaran. Mengapa Tuhan Yesus mau disalibkan? Sekali lagi, mengapa Tuhan Yesus mau disalibkan? Mungkin saudara bertanya, kenapa saya memakai istilah mau disalibkan? Saudara-saudara, kalau kita ingat, ketika Yesus pada malam terakhir sebelum dia disalibkan, dia berdoa di sebuah taman Getsemane, dan Alkitab mencatat ketika Yesus berdoa, peluhnya seperti butir-butir darah. Keringatnya mengalir sekujur tubuhnya. Dan satu kalimat yang dicatat dalam Alkitab adalah ketika Yesus mencoba menawar Bapaknya di sorga dengan mengatakan, Bapa, kalaulah boleh, lalukanlah cawan ini daripadaku. Bapa, kalaulah boleh, lalukan cawan ini daripadaku. Apa yang Yesus maksud dengan cawan ini? Yaitu penyalipannya. Kalaulah boleh, lalukan cawan ini daripadaku. Tapi kemudian Yesus sadar bahwa tidak ada cara lain kecuali memang dia harus menuju salib. Mengapa Yesus akhirnya mau mengambil langkah menuju salib, tempat penderitaan, tempat terkutuk bagi masyarakat pada masa itu, sebuah hukuman terkutuk pada masa itu. Mengapa Yesus mau mengambil langkah itu? Setidaknya hari ini saudara, saya ingin mengajak kita belajar dari Alkitab. Ada 3 alasan kuat yang membuat Yesus akhirnya mengambil langkah itu dan mau disalibkan. Dan semua alasan ini bersumber dari kita manusia. Bukan karena dirinya, tapi karena misi Allah untuk saudara, untuk saya. Yang pertama dikatakan dalam Alkitab, Roma pasal 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang tanpa terkecuali saudara dan saya telah berbuat dosa. Telah berbuat dosa. Saudara saudara pelajari dalam surat Roma pasal 5 dan pasal yang ke-6. Di sana dijelaskan bahwa semua yang namanya keturunan Adam telah dilahirkan dalam dosa. Dosa di sini bukan sekedar bicara perbuatan yang salah kita lakukan. Saudara-saudara, perbedaan konsep dosa dalam Alkitab dengan konsep dosa yang sering kita pahami adalah kalau kita selalu merasa kalau saya berbuat kesalahan maka saya berdosa. Tapi Alkitab mengatakan bukan seperti itu. Karena saya berdosa lah maka saya berbuat kesalahan. Karena saya dilahirkan dalam dosa lah, maka saya berbuat kesalahan. Oleh karena itu saudara, karena semua orang telah berbuat dosa. Ini bicara telah, berarti sudah terjadi. Menunjuk kepada Adam, sampai kepada keturunan Adam. Kalau saudara belajar sejarah Alkitab, dosa itulah jadi persoalan serius bagi manusia. Karena menyangkut hubungan manusia dengan Allah. Karena semua orang telah berbuat dosa.
Jadi alasan yang pertama mengapa Yesus mau tersalib adalah karena semua orang telah berbuat dosa. Semua orang telah berbuat dosa. Karena saudara dan saya telah berbuat dosa. Sehingga Yesus mau disalibkan. Hal yang kedua, alasan yang kedua yang saya coba sampaikan kepada saudara hari ini. Mengapa Yesus mau disalibkan? Dalam Roma pasal 3:23 ayat yang sama dikatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Memang secara langsung akibat dosa adalah manusia kehilangan kemuliaan Allah. Itu berarti saudara, pada awalnya Allah menjadikan manusia. Manusia itu dipenuhi dengan kemuliaan Allah. Kalau saudara ingat ketika Allah menjadikan manusia, Alkitab mencatat dengan jelas bahwa Allah menjadikan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Tidak ada makhluk lain yang diciptakan Allah menurut gambar dan rupa Allah. Gambar Allah yang dipenuhi dengan kemuliaan Allah. Salah satu bukti bahwa manusia pertama itu dipenuhi dengan kemuliaan Allah adalah Adam bisa dengan bebas bertemu dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan. Bahkan ketika Tuhan melihat Adam memberi nama kepada segala binatang, Tuhan memperhatikan, berarti tidak ada jarak antara manusia dengan Tuhan. Karena apa? Manusia itu masih hidup dalam kemuliaan Allah. Tetapi lihat, sesaat setelah Adam dan Hawa berdosa, mereka diusir. Sejak saat juga terpisah manusia dari Allah. Manusia kehilangan kemuliaan Allah. Manusia jadi punya jarak dengan Allah. Karena apa? Sudah berbeda esensinya. Sudah berbeda dari segi kualitas manusia. Ketika manusia kehilangan kemuliaan Allah, maka ada pemisah antara manusia dengan Allah, yaitu dosa tadi. Dosa itu membuat manusia kehilangan kemuliaan Allah. Alasan yang ketiga, kenapa Yesus mau disalibkan adalah dalam Roma 6 ayat 23 dikatakan, sebab upah dosa ialah maut. Sebab upah dosa ialah maut. Saudara sama-sama memahami, kalau bicara masalah maut dalam Alkitab, bukan sekedar kematian biasa secara jasmani, bukan. Bukan saudara, maut ini bicara tentang kematian yang kekal. Kematian yang abadi. Atau bahasa yang sangat mudah kita pahami, neraka. Upah dosa ialah maut. Artinya apa? Manusia yang tadinya berdosa, dilahirkan dalam dosa, yang telah kehilangan kemuliaan Allah, sedang berjalan menuju maut. Dan Tuhan sebagai pencipta tidak mau itu terjadi bagi hidup saudara dan saya. Itu sebabnya Yesus mengatakan kepada Bapa, Bapa, biar kehendakmu yang jadi. Karena Yesus tidak mau saudara menuju kepada jurang maut, kepada kebinasaan. Yesus tidak rela hidupmu berakhir dengan maut, kebinasaan, neraka. Yesus enggak mau. Karena apa? Kalau saudara ingat Yohanes 3:16, ayat yang seringkali kita dengar pada masa Natal. Tapi saya merasa ayat itu justru lebih tajam pemahamannya ketika kita bahas dalam masa-masa Paskah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Saudara lihat, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal. Supaya, lihat, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan hidup yang kekal. Beroleh hidup yang kekal. Saudara lihat,
Jadi apa yang Bapa kehendaki adalah memberikan Yesus bagi saudara, mengaruniakan Yesus bagi saudara dan saya, supaya saudara terhindar dari maut. Kalau saya kembali pada tema khotbah hari ini, itulah sebabnya Yesus mau disalib. Karena dia tahu tujuan Bapa adalah melepaskan saudara dari maut. Melepaskan saudara dari kematian abadi. Melepaskan saudara dari kematian kekal. Saudara-saudara, dengan demikian saya berani mengatakan bahwa kematian Tuhan Yesus adalah kasih karunia. Sekali lagi, kematian Tuhan Yesus adalah kasih karunia. Kematian Tuhan Yesus adalah kasih karunia Allah bagimu dan bagi saya hari ini. Bisa katakan amin, saudara? Coba renungkan sejenak. Kematian Yesus adalah kasih karunia Allah bagi saya. Kenapa dikatakan kasih karunia? Saya orang berdosa. Saya sudah kehilangan kemuliaan Allah. Dan saya sedang berjalan menuju maut. Tapi Yesus mau disalib untuk saya. Bukankah itu sebuah kasih karunia, saudaraku? Kembali dalam Roma 6 ayat 23 yang tadi sudah saya bacakan. Sebab upah dosa ialah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara perhatikan, karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sementara saudara, dosa membawa kita kepada kematian. Tapi kasih karunia Allah dalam Kristus Yesus melalui peristiwa salib melepaskan saudara dari dosa dan maut. Dan menggiring saudara, membawa saudara kepada kehidupan yang kekal. Sekali lagi, peristiwa salib, kematian Yesus disalib adalah kasih karunia Allah. Saudara-saudara, kematian Yesus Kristus adalah jalan pendamaian. Mengapa dikatakan kasih karunia Allah? Karena kematian Yesus memperdamaikan saudara dengan Allah. Ingat saudara, Alkitab mencatat yang menjadi pemisah antara kita dengan Tuhan kita adalah dosa. Tapi Yesus di kayu salib mengambil dosa itu bagi dirinya. Dan dia mau terhukum karena saudara, karena saya. Hanya untuk memperdamaikan saudara dengan Bapa di sorga. Dalam Roma 3:25 dikatakan Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan perdamaian karena iman dalam darahnya. Sekali lagi, dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Saudara, sekali lagi perhatikan di sini bahwa kematian Yesus melalui darahnya, dalam darahnya menjadi jalan perdamaian karena iman. Artinya apa, saudara? Bagi saudara yang percaya kepada kematian Yesus, Bapa tidak lagi melihat saudara sebagai orang berdosa, tapi Bapa sudah melihat kematian Yesus, darah Yesus sebagai tebusan bagi saudara yang berdosa. Sehingga melalui salib, saudara diperdamaikan dengan Bapa di sorga. Bukankah ini sebuah kasih karunia, saudaraku? Melalui salib, engkau diperdamaikan dengan Bapa di sorga. Engkau yang tadi mulai terpisah dari Tuhan. Dalam Ibrani dikatakan apa? Oleh darah Yesus Kristus hari ini, kita sanggup dengan penuh keberanian menghadap tahta kasih karunia Allah. Karena apa? Bukan lagi Tuhan Bapa di sorga melihat saudara sebagai orang berdosa, tapi melihat darah Yesus yang sudah menyucikan engkau. Darah Yesus yang mengalir dari seluruh tubuhnya di kayu salib. Itu sebagai korban karena engkau dan saya.
Saudara-saudara yang kasih Tuhan, kematian Kristus adalah keadilan Allah. Menarik bagi saya, saudara, kenapa akhirnya dikatakan bahwa kematian Kristus adalah keadilan Allah. Coba lihat saudara, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya. Saudara, salah satu pertanyaan yang kadang-kadang orang katakan adalah, bukankah Bapa penuh dengan kasih sehingga ia mengaruniakan anaknya untuk kita? Sehingga tidak mungkin Bapa akan menghukum kita sekalipun kita berdosa. Itu kadang-kadang disampaikan oleh orang, bahwa Allah yang penuh kasih nggak mungkin menghukum kita. Tapi di sini Alkitab mencatat dalam Roma pasal 3 ayat 25 bahwa kematian Yesus adalah bukti keadilan Allah. Allah menunjukkan keadilannya. Maksudnya apa, saudara? Coba perhatikan di ayat 26. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa kini. Pada masa ini supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang-orang yang percaya kepada Yesus. Artinya begini, saudara. Keadilan Allah adalah kalau dia menghukum orang berdosa, itu keadilan Allah. Sekali lagi, kalau orang berdosa dihukum, itu keadilan Allah. Tetapi kalau orang berdosa dan percaya kepada Tuhan yang mati bagi dirinya, dibebaskan dari hukuman, dibebaskan dari maut, dan berhak untuk hidup yang kekal. Ini bukti keadilan Allah. Artinya apa, saudara? Tuhan memberikan jalan keluar, dan satu-satunya jalan untuk engkau lepas dari dosa, lepas dari kematian, yaitu melalui salib Yesus. Oleh karena itu, saudara yang kasih Tuhan, Alkitab mencatat dalam Yohanes pasal 3 ayat 17-18, setiap orang yang percaya bebas dari hukuman. Tapi bagi siapa yang tidak percaya, mereka ada di bawah hukuman. Itu keadilan Allah. Jangan engkau katakan Tuhan tidak adil ketika Tuhan menghukum orang berdosa. Jangan kau katakan gak mungkin Tuhan menghukum orang berdosa karena dia penuh kasih. Saudara, Tuhan lakukan adalah memberikan Yesus sebagai jalan keluar dari dosa kita. Dan kalau itu pun kita gak mau terima dan kita tolak, maka engkau menjadi orang terhukum. Itu keadilan Allah. Tapi ketika engkau percaya kepada Yesus yang tersalib, engkau diselamatkan. Itulah bukti keadilan Allah bagi kita. Amin, saudara-saudara. Amin. Hari ini kita akan siapkan perjamuan kudus kita. Karena hari ini adalah Jumat Agung. Hari di mana semua orang merayakan tentang kematian Yesus. Hari di mana semua orang datang ke gereja menganggap ini sebagai masa perkabungan. Karena Yesus mati bagi dia. Oleh karena itu, saudara-saudara, hari ini persiapkan hatimu. Tolong siapkan, saudara. Engkau mungkin tidak punya anggur atau yang punya anggur, siapkan anggurmu. Kalau engkau nggak punya anggur, barangkali sejenis apapun. Dan persiapkan roti. Apapun yang kau miliki di rumah hari ini, saudara. Saya ajak saudara hari ini datang kepada Tuhan. Mari kita masuk dalam perjamuan kudus. Siapkan hatimu. Lihat kepada Tuhan yang tersalib. Lihat ke Golgota, di mana Tuhan menerima sengsara di tempat itu. Lihat dia yang tersalib. Darahnya mengalir bagimu. Haleluya.
kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan dirinya ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Didemukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Haleluya, mari angkat roti. Mari angkat roti, katakan terima kasih Tuhan. Buat pengorbananmu, buat tubuhmu yang dipecah-pecahkan karena aku yang berdosa. Terima kasih buat penderitaanmu untuk keselamatanku dari dosa-dosaku. Terima kasih ya Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Tuhan Yesus mari kita makan. Haleluya. Darahnya amat kuasa. Mari persiapkan anggur cawan sebagai lambang dari tubuh Yesus. Haleluya. Angkat cawan. Lihat darah Yesus yang tercurah untukmu. Darahnya sucikan dari dosa, lepaskan segala susah, darahnya tebus saya. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Dalam nama Yesus mari kita minum. Haleluya. 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 Oh, haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan. Dia mau disalibkan.
Karena kita sudah berdosa, Dia mau disalibkan. Karena upah dosa ialah maut. Tuhan selalu kasih karunia bagimu. Haleluya. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Mari pandang ke tahta Allah, tempat dari mana Bapa di sorga menganugerahkan Yesus untuk saudara dan saya. Mari pandang ke salib, tempat di mana Yesus tersalib bagi engkau dan saya. Dan katakan terima kasih buat kasih karunia ini ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Bapa, kami berdoa hari ini kepada Bapa di sorga, di tahta kasih karunia Bapa. Engkau yang sudah berkorban bagi kami lewat Yesus Kristus. Keadilan-Mu telah Kau buktikan dengan memberikan Yesus Kristus sebagai jalan keselamatan bagi kami. Dan kami percaya bahwa dosa-dosa kami diampuni melalui kematian Yesus. Bapa, berkatilah jemaat-Mu hari ini. Ulurkan tangan-Mu untuk memberkati kami. Berkati kami dalam kesulitan kami. Kesulitan kami dalam ekonomi. Beberapa usaha yang harus ditutup. Beberapa pekerjaan yang harus berhenti. Tapi kami sangat percaya bahwa Yesus akan jaga dan pelihara jemaat-Mu. Kami berdoa berjemaat Tuhan, biar dijaga dan dilindungi oleh Tuhan, dipelihara oleh Tuhan, dan diberkati oleh Tuhan. Berkati bangsa kami, bangsa Indonesia, secara khusus dalam kondisi yang sulit ini, akibat COVID-19. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, jagai lindungi bangsa ini. Berikan hikmat pada para pemimpin kami untuk mencari solusi dari kondisi ini. Jaga dan lindungi bangsa ini Bapa. Jangan biarkan kerusakan terjadi di mana-mana. Berkati bangsa ini. Berkati kota kami, kota Medan, kota di mana kami berdiam. Biar keamanan, ketentraman, dan pemulihan juga terjadi di kota kami. Bapa, sebentar kami akan akhiri ibadah kami. Tapi kami sangat percaya Tuhan tetap ada bersama dengan kami. Berkati jemaat-Mu di rumah. Berkati sisi rumah kami. Berkati kaum keluarga kami, mau yang tinggal bersama kami maupun terpisah dari kami. Tangan Tuhan bersama dengan mereka. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akhiri ibadah dengan penuh syukur. Haleluya. Jemaat Tuhan, mari buka hatimu. Arahkanlah kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Karena Tuhan memberkati engkau berlimpah-limpah. Karena Tuhan memperluas wilayahmu. Dan tangan Tuhan yang kuat melepaskan engkau dari segala yang jahat. Sakit penyakit pun dijauhkan daripadamu. Turunlah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa. Kasih karunia dari Yesus Kristus Tuhan kita. Pertolongan, penghiburan, dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Dan membuat engkau berhasil. Apapun yang kau kerjakan baik hari ini besok.
sampai Yesus kembali. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara hari ini.